Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Ana Awe Tehu Peori STH. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bersuratlah mengenai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabulah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan seumur dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Matius 25 ayat 40 sebagai nats pembimbing. Firman Tuhan menyatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, mari menyanyi Gita Bakti 12 pada baitnya yang pertama. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, ini dan selamanya. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata
dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Keluaran pasal 21 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Dengan memohon kepadamu ya Tuhan Yesus, kami ingin Kau kuasai hati dan pikiran kami, di mana saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca sebagian daripada firman Tuhan. Lewat firman ini kami dapat hidup dan melakukan setiap kehidupan di tengah-tengah dunia ini seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar pembacaan firman Tuhan melalui kitab suci. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya
memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka." Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, dengan cara panggilan Tuhan yang begitu luar biasa, dan ketika kita mengaku bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus, harusnya kita menampilkan hidup kita dengan kualitas hidup yang berbeda dari orang-orang yang belum mengenal Dia. Perbedaan-perbedaan di antara kita itu bukan membuat saudara dan saya bisa hidup dengan sesuka hati, bahkan saling menindas satu dengan yang lainnya. Dalam setiap kehidupan yang kita jalani, kita harus menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan izinkan kita berjumpa dengan Dia. Bahkan terlebih ketika Ia mau bersama-sama menolong kita, mau bekerja sama dengan kita, membantu apa yang kita butuhkan dari apa yang bisa Dia kerjakan. Dan itu harus kita hargai dan kita hormati. Bukan saja hanya kita hargai dan hormati, tetapi setiap jerih lelah dari orang-orang yang bekerja kepada kita, harus kita memberikan upah kepada mereka. Sama halnya dengan pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana pembacaan kita ini yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia tentang hak budak Ibrani. Dari kitab Keluaran pasal 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Pembacaan kita ini menjelaskan tentang aturan-aturan yang harus ditetapkan sebagai orang Israel ketika mereka mempekerjakan orang-orang Ibrani. Aturan-aturan tersebut menjadi sebuah pengikat dan juga menjadi teladan, di mana ketika kita membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, di sana kita mendapatkan suatu kewajiban yang harus dipahami dan harus juga dilakukan. Umat Israel yang baru saja lepas dari tanah perbudakan dituntut untuk memberlakukan setiap orang
Dan bahkan ketika mereka mempekerjakan orang-orang Ibrani, mereka harus bisa menghargai. Dalam pembacaan kita sangat jelas bahwa para budak bekerja selama 6 tahun. Mereka memberikan perhatian kepada keluarga yang mau menerima mereka untuk bekerja. Selama 6 tahun itu mereka bekerja tidak ada liburnya, full. Tetapi satu hal yang harus diingat, pada tahun ke-7 mereka ini harus dibebaskan tanpa ikatan apapun. Bahkan mereka harus diberikan hak-hak mereka. Para budak itu berhak membawa apa saja miliknya semasa ia menjadi pekerja. Tetapi ia tidak boleh membawa barang yang bukan miliknya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita mungkin bertanya, mengapa ayat ini terungkap atau mengapa Tuhan mengizinkan dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam pembacaan kita ini supaya kita hidup itu saling menghargai. Menghargai hidup orang lain yang sudah begitu luar biasa mau berkorban untuk menolong kita. Terkadang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita sebagai orang-orang yang merasa berkat lebih, ini yang menjadi kendala bagi diri kita. Kita merasa punya uang, kita rasa kita punya harta, dan pada saat kita mempekerjakan orang, kita mempekerjakan mereka dengan seenaknya saja. Memerintah mereka dengan apa yang kita inginkan. Bahkan maaf, kadang kita menggunakan kesempatan mempekerjakan orang, tetapi tidak memberi upah yang sewajarnya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, gambaran yang telah ditetapkan dalam kitab Keluaran pasal 21 menjadi gambaran juga bagi hidup kita. Bahwa hak seseorang harus tetap diberikan. Kita melihat kehidupan dengan keadaan sekarang ini. Jangan sekali-kali kita memanfaatkan orang yang lemah, orang yang tidak mampu, dan kemudian kita pakai itu untuk kebutuhan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hidup ini harus menjadi berkat. Ketika kita menyanyikan sebuah lagu bahwa dalam sebuah kalimat lagu tersebut mengatakan, ada sebuah lagu mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Haruslah menjadi berkat. Sehingga pada saat waktu kita selesai, kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Kadang kita nyanyikan dengan sebuah suara yang merdu, tetapi terkadang tidak sesuai dengan realita. Hal inilah yang mau diungkapkan kepada kita. Bahwa setiap daripada kehidupan kita harus saling menghargai. Terlebih ketika kita sebagai anak-anak Allah yang selalu diberkati oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan, kitab Yesaya 61 ayat 8. Firman-Nya mengatakan, sebab aku, Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui hukum ini, Tuhan kembali menegaskan kehendaknya di tengah-tengah umatnya yang Dia berkati. Karena setiap ciptaannya Dia lakukan seturut dengan gambarnya. Maka sebagai umat yang telah ditebus, Allah mau menunjukkan sikap yang sinkron dengan pemahaman itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
dan juga dalam interaksi kita dengan orang lain. Allah sangat membenci orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang memanfaatkan kehidupan orang lain. Sehingga Dia menetapkan suatu hukuman. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar menghargai hidup. Ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, kita harus belajar menghargai hidup orang lain dulu. Jangan kita menuntut sesuatu untuk diri kita, tetapi kita sulit untuk memberikan perhatian kepada orang lain. Materi, Anda boleh berkelimpahan. Tetapi ketika sikap hidup Anda tidak menunjukkan sikap sebagai anak-anak Allah hanya karena Anda merasa Anda memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki, maka ingatlah, Tuhan melihat semuanya itu. Saya yakin dan percaya setiap daripada kita tidak ingin kehilangan berkat dari Tuhan. Tuhan sangat mengasihi, tetapi juga kita harus ingat bahwa setiap tetes keringat seseorang yang sudah bekerja untuk kita dengan penuh ketulusan, dengan penuh sukacita, maka itu harus kita hargai. Seperti pembacaan kita ketika mereka sudah bekerja selama 6 tahun. Dan pada tahun ke-7 mereka harus dibebaskan. Tetapi ketika Anda memperhatikan hidup orang-orang yang begitu luar biasa, yang sudah berkorban untuk Anda. Dari pembacaan kita ayatnya yang ke-5. Mau menggambarkan bahwa ketika kita memberikan hati yang tulus kepada orang lain, dengan penuh cinta kasih yang begitu luar biasa, mereka akan menganggap kita sebagai keluarga. Dan mereka tidak bersedia untuk meninggalkan kita. Karena kita sudah memberikan cinta kasih yang tulus. Melihat mereka bukan sebagai budak yang tidak perlu dihargai. Tetapi melihat mereka sebagai bagian dari keluarga. Seperti dalam pembacaan kita ayat 5 dan 6. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ingatlah saudara-saudaraku, ketika saudara melakukan kebaikan dalam kehidupan saudara, menghargai setiap pribadi lepas pribadi dengan benar, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 8 mengatakan, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perlakukanlah siapapun dengan baik. Sekalipun mungkin Anda sudah berbuat baik, ada sesuatu pembalasan yang tidak sesuai. Anda harus yakin bahwa pembalasan itu bukan hak Anda. Karena kita mau menerima orang lain dengan tulus, mau berkorban dengan tulus, melakukan sesuatu dengan tulus, ingin menjadi berkat. Dan ketika kita tidak mendapatkan apa yang telah kita lakukan, Tuhan Maha Tahu. Dan Anda tetap melakukan kebaikan. Karena di balik kebaikan itu Anda akan menuai berkat-berkat Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Zaman ini tidak ada lagi perbudakan. Tetapi jangan salah. Terkadang sikap kita, kesombongan kita, keangkuhan kita memperbudak orang lain
masih dapat kita jumpai di dunia saat ini. Bahkan tidak terlepas dari anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran firman. Mari kita melihat mereka yang sudah bekerja dengan baik. Jangan kita mempekerjakan dan membayar upah orang yang bekerja pada kita dengan semena-mena. Karena sikap-sikap tidak manusiawi ini tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus, saudara dan saya dan siapapun telah dipanggil dengan kasih yang begitu luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Mari kita nyatakan kasih kepada setiap orang tanpa kita membeda-bedakan latar belakang dan status dari mereka. Kiranya firman Tuhan membawa saudara dan saya makin bertumbuh iman dengan tetap menghargai hidup orang lain lewat tutur kata, lewat sikap kita. Ketika Tuhan mengizinkan orang-orang yang sebelumnya kita tidak kenal dan mereka mau berkorban untuk kita, mau bekerja untuk kita, lihatlah itu suatu berkat dan itu harus dihargai sesuai dengan apa yang sudah dikatakan firman Tuhan melalui pembacaan kita saat ini. Hiduplah menjadi berkat. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepadamu, maka berkat-berkatnya akan mengalir kepadamu, pada pribadi dan kepada keluarga, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari jemaat kita menyanyi Gita Bakti 84 pada baitnya yang kedua, inilah ungkapan syukurku. Jemaat, marilah berdiri untuk bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu untuk menyerahkan hidup kami,
mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dari hari-hari yang kami boleh lewati sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami selalu dalam keadaan yang baik. Kami tidak pernah sepi dari berkat-berkat-Mu. Tangan kasih-Mu selalu merangkul kami. Sekalipun kami diperhadapkan dengan tantangan hidup, tetapi kami tidak melewatinya dengan kekuatan kami. Tetapi kami melewatinya dengan cinta kasih Tuhan. Firman yang begitu indah boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Kembali mengingatkan kami untuk menyadari kehidupan ini. Bahwa setiap daripada kami ya Bapa harus selalu merendahkan hati kami untuk mengasihi dengan penuh ketulusan hati kepada orang lain. Dan menghargai setiap hidup orang lain. Terlebih mereka yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Mau berkorban, menolong kami. Menyediakan waktu dan perhatian untuk menopang kami dalam tugas-tugas kami. Sehingga itu semua menjadi ringan. Dan biarlah ya Bapa kami menghargai akan perhatian mereka. Lewat pembacaan ini kami diingatkan, ampuni kami kalau kami masih tetap sombong. Merasa bahwa kamilah segala-galanya. Terlebih ketika kami berkelimpahan materi. Kami memakai materi itu sebagai andalan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan lewat orang-orang yang lemah. Ampuni kami ya Bapa, ketika kami mempekerjakan mereka, tetapi kami tidak membayar atau memberikan upah sesuai dengan jerih lelah yang mereka berikan kepada kami. Tuhan Yesus, biarlah kami senantiasa diingatkan oleh Tuhan lewat firman-Mu. Dan ampuni kami tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Kami menyadari akan hidup ini adalah sebuah anugerah yang harus menjadi berkat bagi siapapun. Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan secara khusus pelayanan demi pelayanan. Di tengah-tengah jemaat GPIB secara sinodal, Mupel maupun regio. Yang berada secara khusus di Mupel Jawa Timur. Tuhan berkati setiap daripada gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Walaupun keadaan saat ini pandemi 19 belum bisa terselesaikan dengan baik. Tetapi kami tetap percaya bahwa gereja-gereja Tuhan tetap bertumbuh. Para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani. Mereka melakukan tugas yang sangat mulia. Membawa jiwa-jiwa untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat GPIB Bukit Kasih di Surabaya ini. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja di dalam rumah Tuhan. Tuhan lihat semuanya itu. Dan setiap mereka yang mengabdikan diri dalam pelayanan. Mereka tidak akan merasa sia-sia, tetapi mereka merasa sukacita atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan dan kesempatan untuk melayani sesama. Berkati pelayanan kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah Kau utus di tengah-tengah jemaat ini. Bapak Pendeta Elia Hartono Unpapar. Bersama dengan keluarga dan hamba yang boleh dengan sukacita Engkau pertemukan tengah-tengah jemaat ini. Rekan-rekan kami para presbiter, penatua dan diaken dari sektor 1 sampai dengan sektor 9. Para pengurus-pengurus pelkat, komisi-komisi panitia pembangunan serbaguna dan sekolah TK yang saat ini Tuhan
kami gumuli bersama. Tuhan, mampukan kami untuk selalu bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Kerinduan kami untuk kembali bersekutu dalam satu persekutuan yang indah saat ini kami bawa kepada Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat kami dalam pergumulan mereka, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, di balik duka cita yang saat ini mereka alami. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang karena keadaan kehilangan mata pencarian dan sedang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dengarkan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau gerakkan hati setiap umat-Mu untuk tergerak mempunyai rasa peduli untuk memberi sebagian berkat yang mereka miliki. Kami berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu. Penyertaan Tuhan tiada putus bagi mereka. Kami berdoa bagi orang tua kami yang semakin lanjut usia. Kasih Tuhan ada selalu pada mereka. Saat ini ruang gerak mereka sangat terbatas. Tetapi kasih Tuhan lewat anak-anak, lewat cucu-cucu yang Tuhan berikan kepada mereka menjadi kekuatan dan penghiburan. Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan mau menjamah dan mengangkat setiap sakit penyakit yang mereka derita. Pertolongan Tuhan, seruan mereka setiap saat, ya Bapa, Engkau mau mendengarnya. Bahkan mereka yang saat ini sakit karena virus corona, yang berada di isolasi rumah maupun rumah sakit. Kami serahkan mereka kepada Tuhan. Bahkan keluarga selalu mendukung. Bahkan juga ketika mereka terisolasi di rumah, warga sekitar mereka, ya Bapa, mempunyai rasa peduli yang begitu luar biasa kepada umat-Mu. Tuhan berkati. Kami mau berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami mohon campur tangan-Mu. Di usia kami yang 75 tahun sebagai bangsa Indonesia, biarlah ya Bapa, kami benar-benar merasakan sukacita. Di usia sebagai warga negara Indonesia, kami jadi berkat, kami jadi penerang bagi siapapun. Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami saat ini. Berkati setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Semua yang memohon kepadamu Tuhan pertolongan daripadamu. Karena Engkau adalah Allah yang agung. Allah yang segala-galanya yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Dengarkanlah doa syukur kami saat ini Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat yang 14 menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai
korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 78, bait yang pertama. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu ke-12 sesudah Pentakosta, 23 Agustus 2020. Kami hanya akan membacakan intisarinya saja. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ana Awe Tehupiori STH yang sudah memberitakan firman Tuhan. Bagi warga jemaat yang sudah digerakkan hatinya untuk memberi kolekte ibadah minggu, pengucapan syukur, keluarga, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga pada hari Sabtu 15 Agustus 2020, Ibu Rahayu Ningsi atau istri dari Bapak Berti A. Sempurna dengan alamat Jalan Balongsari Madya 3, 7J, nomor 3, Sekpel 3, pada usia 62 tahun yang telah dimakamkan pada hari Minggu 16 Agustus 2020 di tempat pemakaman Kristen Kembang Kuning. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih, Surabaya mengucapkan turut berduka cita dan mendukung dalam doa agar keluarga yang ditinggal diberi kekuatan dan penghiburan. Pembukaan katekesasi tahun ajaran 2020 dan 2021. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa telah dibuka kelas katekesasi reguler tahun 2020-2021. Pendaftaran dibuka mulai Agustus 2020 bagi warga jemaat yang anggota keluarganya berkeinginan mengikuti katekesasi dapat mendaftarkan diri ke kantor majelis jemaat setiap jam kerja Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 17 WIB dengan persyaratan yang dapat dibaca di warta jemaat yang ada. Demikian warta 23 Agustus 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat yang telah mendengar intisari warta jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bersama dengan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri.
Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 121, bait yang pertama, hai pergi dan wartakan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.